Oke, Z Fold 8 reguler. Yang mana ini udah kita pakai, ya gue pakai di London ini selama kurang lebih 3 harian. Jadi gue pengen share ke kalian experience-nya kayak gimana, plus minusnya apa, sama apa yang bisa jadi pertimbangan nih sebelum kalian mungkin yang pengen PO HP lipat compact yang satu ini. Oke, buka dulu fingerprintnya. Hup. Yes, that's my setup. Udah gue pakai, udah gue jadiin HP daily driver ya, bisa dibilang selama 3 hari ini. Gue pindahin semua setup dari HP Z Fold gue yang lama ke Z Fold 8 ini. Jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya, karena ini hari terakhir kita di London. Let's go. Oke, jadi hari ini rencananya kita bakal jalan-jalan. Yang pertama itu kita bakal ke Stadium Emirates-nya Arsenal di London ya, karena kita lagi di London. Ya, stadion juaranya Premier League. Walaupun gua fans MU ya, cuma ya udah nggak apa-apa, ikutin aja. Pengen lihat juga sih stadion mereka kayak gimana. Terus abis itu kita bakal ada jalan-jalan juga ke Mayfair sama ke Oxford Street buat kita sekalian testing Z Fold 8. Sekaligus gue juga pengen share-share aja nanti ke kalian pengalaman gue kayak gimana. Tapi langsung aja, yang pertama sih gue paling banyak ditanyain dari kemarin juga soal penggunaan aplikasi ya, terutama di layar depannya yang lebih compact ini. Oke, jadi yang pertama adalah soal chattingan ya. In this case misalnya gue kasih kalian contoh pakai WhatsApp. Ya, di sini kalian bisa lihat ketika kita chatting guys, ya setengah dari layarnya ini memang langsung ke cover sama keyboard. Ya, ini juga gue pakai bukan keyboardnya Samsung, ini Google Keyboard ya, Gboard. Tapi kalau pakai keyboard Samsung pun juga kurang lebih sama aja. Ya, jadi kadang-kadang gue kalau pengen scroll ke atas untuk bisa baca-baca lagi tuh gue mesti klik yang kanan bawah ini nih ya. Untuk turunin keyboard baru kita bisa scroll kayak lebih banyak gitu. Ya, jadi emang kadang-kadang lumayan bikin adaptasi gitu ya untuk sering naik turun karena sebelumnya kan kalau HP yang Fold panjang gitu kita bisa lihat chat-chatnya sebelumnya juga lumayan banyak. Cuman memang balik lagi ya tergantung use case ya. Terus kalau misalnya kita buka TikTok ya, kalian bisa lihat ya bagian bar bawah ini nyatu sama videonya. Ya, jadi di sisi lain sih sebenarnya videonya nggak kepotong, tetap full nih ya. Cuma memang kiri kanan ada black bar. Tapi memang ya balik lagi itu nyambung sama bagian home-nya gitu beberapa. Terutama di bagian bawahnya nih. Gitu. Ting. Oke, sama satu lagi paling di IG Story nih yang gua notice ya. Kalau di IG Story tampilannya pas kita lihat tuh kayak gini nih guys. Jadi dia kepotong kiri kanannya ya. Tapi kalau kita posting sendiri IG Story-nya ya, kita mau post satu foto deh. Big Ben tuh ya. Bagian bawahnya ini tuh ketutup sama tulisan story sama close friend ini. Jadi kemarin gue ada satu post yang gue posting ada tulisan AI generated karena gue gedein fotonya ya, yang ini nih. Nah, di kiri bawahnya ada tulisan AI generated tuh nggak kelihatan gitu. Akhirnya udah keburu ke post, jadi ya udahlah. Jadi ya memang lebih ke noticeable ke aplikasi yang banyak menggunakan chat ya, keyboard, sama posting-posting sosmed mungkin yang mesti lebih teliti gitu kali ya. Sisanya kayak buka-buka Maps, ini enak banget, luas banget, buka-buka buat nonton YouTube, ini juga oke banget, Netflix gitu-gitu, walaupun memang layar dalamnya nih yang memang lebih cocok buat dipakai untuk konsumsi multimedia. Paling satu yang mungkin nggak akan ada di video ini yaitu benchmark ya, karena ini kayaknya HP unit testing memang dari Samsung. Global ya, ini bukan Samsung Indonesia ya, jadi kita nggak bisa install benchmark ini agak aneh. Kita install dia kayak mantul lagi, tiba-tiba hilang aja gitu, padahal installnya dari Play Store ya, bukan install Antutu benchmark. So ya, untuk hasil benchmark ya sejujurnya mungkin yang beli HP ini juga nggak bakal pusing sih, karena hasil benchmark chipset segala macam udah paling tinggi. Jadi yos, di sini kita jalan langsung menuju ke Emirates Stadium. Perjalanan sekitar 25 menit. Jadi kita di sini kita naik ke agak atas daerah Highbury Fields, which is nama aslinya dulu stadionnya Highbury ya namanya ya.
Glory, glory, Man United. Glory. Di kandang lawan cuy. Oke, kita udah di Emirates Stadium. Pengennya ke Manchester, tapi ya udahlah karena kita di London ya. Gimana Mi, perasaan lu Mi? Ini kita berasa salah nih, ada yang salah nih di sini nih. Lagi yang satu ini nih, si bapak satu ini nih. Sangat kalah ya gitu. Enggak sih, tapi ya emang juara, mau diapain lagi. Iya, kita akuin ya. Kita peringkat 3 juga udah syukur. Udah syukur kemarin. Lihat ya. Tapi kalau season kita mulainya di Desember, kita menang tak? Sayangnya kan juga dong. Sayangnya enggak. Tetap aja kalah. Jadi kali kalah. Iya. Tapi kita di sini akan melihat tempat di mana Dorgu dan Kunia. Jadi di sini ada tokonya ya. The Armory namanya. Isinya semua merch yang Arsenal sih. Yeah. Kasih earphone buat cerita historinya. Thank you. Masukin headphone ke sini. Selebrasi penuh keterpaksaan. Kita susah selebrasi tadi, foto depan logonya. Oke, duduk di Emirates Stadium. Bagus sih, stadionnya emang modern juga sih ya. Dan ya sambil nungguin, kita sambil tur-tur, gue pengen share sedikit lagi aja nih soal si Z Fold 8 yang menurut gue mungkin agak mixed feeling masih ya secara penggunaan, yaitu ketika kita buka HP ini. Jadi memang secara intention kan si layar dalamnya ini dibikin landscape gitu ya, jadi kita bisa nonton kayak misalnya YouTube gitu-gitu tuh semua dengan kayak luas gitu. Aku terangin dikit. Terang maksimal, cuma di sini di mata gua terang sih, cuma di kamera mungkin agak kecil. Nah, kalau kita buka posisi kayak gini guys, speakernya tuh cuma ada di posisi dua ini aja nih. Ini ya. Jadi dia ada di satu di sini, sama satu lagi di sini. Jadi kalau kita nonton landscape, speakernya keluar dari sisi kiri doang, gitu. Jadi nggak stereo, gitu. Yang mana akhirnya kuping gua lumayan notice lama-lama. Ya akhirnya mulai agak terbiasa. Cuma gua jadi tendensinya gue lebih suka nontonnya di layar depan gini nih guys. Jadi kalau kita tutup kan, nah dia kayak mukanya kayak gini nih. Tuh, jadi kayak dibikin mode tenda gitu. Walau memang yang gue sebenarnya suka juga dari layar dalamnya adalah dia tuh ada anti reflective coatingnya sih. Jadi kalau di sisi terang begini ya, tuh ya, dia lumayan ngeredam dibandingin sama layar depannya nih tuh. Beda kan pantulannya ya. Tuh ya. Jadi kalau kalian di kondisi outdoor yang terang, ini terang banget sih selalu di London mataharinya waktu lagi nyentriknya luar biasa. Jadi ya fitur anti reflektif ini ya dari kemarin kan di S series sudah ada, di iPhone juga udah ada, akhirnya masuk juga ke Fold yang mana layar dalamnya ini jadinya sangat-sangat membantu. Tapi memang satu yang sebenarnya gue suka banget lakuin layar dalam adalah ini guys, baca majalah ya. Jadi kalau kalian suka baca kayak majalah-majalah, ini gue lagi suka baca T3 namanya, majalah tech, base-nya di UK juga. Ya, ini kan bisa lihat tampilannya kayak full. Ya ada sedikit hitam masih karena memang nggak full rasio banget, tapi ya you guys get the picture sih harusnya ya. Tapi kalau ditidurin dia juga bisa jadi kayak 2 halaman gitu. Kalau diberdiriin dia jadi kayak 1 halaman. Ya ini mini tablet lah bisa dibilang, tapi ya bentuknya super duper compact gitu kan. Mungkin gue akan coba compare sama kayak iPad mini kayak gitu biar kalian bisa dapat gambaran ukuran sebenarnya. Barusan tes upload story langsung direct dan indirect dari Z Fold 8 ya ke Instagram dan hasilnya bagus. Ya Samsung sih udah aman banget untuk urusan IG story, jadi jangan ditanyain lagi. Masih banyak banget yang nanyain soal IG story. Ini gue tes dua-duanya ya, direct sama indirect. Kalau kalian belum lihat silahkan ke sosmednya, nanti gue taruh di highlight juga sih
soal si Z Fold 8 gitu. Oke, ini kita ke dressing room. Oh, ada trofi lagi. No. Ayo bareng. Brace yourself. Ini yang Semua menang doang. Yang kalah mah nggak dipasang. seri dong. Seri ya, kalah nggak dipasang. Oh gitu. Iya. Menangnya sama yang tim-tim ini doang. Kalahnya Tim-tim siapa? kecil. Kalahnya Kalau mana MU lah. yang kenceng dong ngomongnya. Kita bakal lihat trofinya Arsenal ya di sana ya. Kita pakein dual mode. Oke guys, jadi ini di dressing roomnya Arsenal ya. Jadi di sini ada campur ya, cowok cewek ya. Ada Merino, Gyökeres ya. Jadi lumayan lengkap. Dan ini gua pakai mode dual mode di Z Fold 8 ya. Kita bisa nangkep dan ini kita bisa pindahin juga nih posisi-posisinya di mana aja, di tengah ini juga bahkan bisa. Oke guys, jadi itu dia untuk tour dari Emirates Stadium ya, kandangnya Arsenal. Gimana menurut kalian? Stadion baru sih ya, keren ya. Cuma ya as you guys know, cuma MU yang bisa ngalahin nih. Jadi ya kita masih ada pride lah walaupun datang ke kandang Arsenal ya. Oke, next kita bakal jalan-jalan lagi. Jadi gue bakal pastinya masih bahas lengkap, dan karena dari tadi juga kita bakal banyak tesin kameranya ya, foto video. Jadi itu aja yang kita bakal bahas langsung. Setelah 3 hari pakai Z Fold 8 ini ya, harus gue bilang satu yang memang berasa agak disayangkan adalah nggak adanya kamera telefoto. Ya, tapi setelah gue foto-foto sebenarnya 3 hari ini, hasil fotonya sebenarnya menurut gue udah bagus gitu ya buat standar kamera HP Samsung gitu ya, dengan 2 buah 50 megapiksel nih di kamera utama dan kamera ultrawide, yang mana 50 megapiksel ini yang di ultrawide itu juga sama dengan yang ada di Z Fold 8 Ultra. Jadi kalau di Z Fold 7 kan masih 12 megapiksel, di sini udah 50 megapiksel di Z Fold 8, dan di Z Fold 8 Ultra juga 50 megapiksel. Hasil-hasilnya gua share aja langsung di sini. Dari kemarin kita muterin London, dan ya mungkin faktor lingkungannya juga bagus. Jadi hasil-hasil fotonya menurut gue juga bagus-bagus banget. Terus juga satu yang gue sering pakai adalah mode portrait di sini. Jadi kita bisa foto di 2x, yang mana sayangnya memang maksimalnya di 2x. Kalau di Z Fold 8 Ultra sama di Z Fold 7 sebelumnya itu kita bisa foto portrait memang lebih dari 2x, bisa sampai 4x gitu, karena dia ada lensa telefotonya. Jadi emang itu yang agak sedikit disayangkan, tapi hasil-hasil jepretannya terutama mode telefotonya udah bagus. Dan di mode portrait yang baru di Z Fold 8 dan nggak ada di Z Fold 7 adalah kita itu bisa pakai kayak semacam preset ya. Kalau teman-teman tahu itu di kamera-kamera yang HP-HP Ultra sekarang itu biasa kayak di Vivo, di Xiaomi itu mereka bisa masukin preset-preset. Nah di Samsung ini juga udah bisa ya di Z Fold 8 dan 8 Ultra untuk kita pilih preset sendiri. Ya gua kemarin sempat dikasih sama Droid Lime ya, sama si Fahmi, presetnya bagus-bagus banget. Cuma kalau kalian pengen ngelakuin sendiri juga itu juga gampang banget. Bahkan dari HP-HP lain juga bisa dimasukin presetnya ke dalam si HP Samsung ini. Nah selain dari segi hardware, dari segi software itu juga ada fitur baru, yaitu namanya My Fan Cam. Jadi ini tuh fitur di Galaxy AI ya, dimana di kiri bawah nih kita bisa klik dan kita bisa pilih nih semacam orang-orang yang ada di frame. Kayak misalnya ini gue pilih gue ya, kita bisa pilih rasionya, kita bisa follow, dia akan generate clip. Nah ini bakal bikin lebih gampang kalau misalnya kalian itu shoot konser atau shoot di posisi yang shoot anak-anak misalnya, kalau gue kepikirannya gitu ya. Jadi kita nggak usah shoot di vertikal atau horizontal, kita cukup shoot di horizontal aja, dan kalian bisa lihat tuh ya, dia langsung kayak udah jadi. Nih gue coba play ya, dia ngikutin gue bergerak sana kemari ya, bahkan ketutupan orang juga masih bisa, dan udah nggak perlu lagi pusing-pusing edit gitu. Nah ini memang fitur yang kalau kalian lihat di YouTube gitu-gitu udah banyak mungkin yang bisa, cuma kalian harus biasa install aplikasi lain untuk kalian bisa ngedit. Tapi kalau di Samsung sekarang udah include langsung di Z Fold 8 dan 8 Ultra. Mungkin di HP-HP lain akan menyusul. Satu lagi juga di mode video, gue suka pakai mode lock, dimana kita bisa pakai si kamera belakangnya nih sebagai kamera selfie istilahnya kayak gitu, dengan cover screen preview. Jadi kita bisa pakai layarnya, kalau kalian tekan gitu ya, terus pencet yang di kanan atas,
dia akan bisa jadi layar depannya gitu. Nah kayak gini jadinya ya, jadi kayak gua lagi ngerekam tapi ya kalian bisa pakai ini ngelihat ke muka juga. Dan ya kita bisa record video sambil ngecekin hasilnya dan kualitasnya pasti lebih bagus. Cuma paling satu catatan yang gua notice dari segi penggunaan kamera sendiri adalah kalau di layar depannya ini tuh kayak emang lebih full gitu jadinya gitu kalau kalian lihat tuh ya. Sedangkan kalau kita buka ke layar dalam, ini dia kayak kosong banget kiri kanannya ya. Karena memang sensor dari kameranya sendiri ini itu membentuk rasio 4:3 gitu. Kalau kalian pengen fullin bisa, cuma itu sama aja akan nge-crop dari gambar yang ada. Sebenarnya jadi kurang terlalu kayak ideal kali ya kalau kita foto dari layar dalam. Idealnya memang foto dari layar si depannya ini aja nih, langsung pakai layar utamanya. Jadi langsung full sampai bawah. Tuh. Bye bye. Oke, jadi abis video call sama keluarga ternyata ada satu yang aneh di WhatsApp call tadi, posisi portrait gini, kamera dalamnya nganggap kita landscape, sedangkan pas kita teleponan di posisi landscape, kameranya nganggap kita portrait. Jadi mungkin software aja sih. Akhirnya. Oke, guys, jadi akhirnya pulang juga, nyampe hotel hampir jam 9 malam ya. Tapi as usual di sini masih agak terang. Nih, jam 9 malam di sini kayak gini nih, baru mulai sunset. Ya, jadi di bagian ini gue pengen share juga pembahasan soal baterai dan performance. Selama 3 hari ini memang karena lagi event ini banyak banget activity yang mengharuskan kita tuh pakai terus HP-nya, dan gue sendiri jujur gue pakai bener HP ini 3 hari daily driver. Gue kayak iPhone gue banyak simpen gitu ya. Mungkin gue bisa kasih konteks segini aja sih. Untuk screen on time ini gue kasih datanya yang jelas ya. Gue itu dapat sekitar 6 jam lah untuk full 100%. Mungkin nanti gue akan tes lebih detail terutama di Indonesia karena biasanya tuh kadang beda-beda gitu sih guys, penggunaan. Terutama di sini gue pakai full 5G terus nih. Dia punya seluler ya, kelihatan nggak tuh? Kurang lebih kayak gitu. Gue harus selalu ngecas setiap jam 5, jam 6 sore karena baterai udah mulai lowbat jam segitu. Ngecas sampai 50% dan gue pakai lagi, ini datanya juga udah ada semua sih. Jadi secara baterai kurang lebih kayak gitu, tapi ngecasnya pun juga cukup cepet sih ya karena dia udah bisa sampai udah 45 watt super fast charging 2.0. Ya jadi ngecasnya juga bisa lebih cepat. Untuk urusan performance, mungkin gue juga mau share sedikit ya, terutama day to day use gue ngerasa sebenarnya nggak ada komplain soal performance. Cuma yang gue pengen notice satu yang ini menarik dan ini nggak bisa dilakuin di versi Ultra maupun di Z Fold 7, yaitu multitasking yang unik nih yang ada di Z Fold 8, dimana dia bisa buka 3 aplikasi sekaligus side by side, tapi dia itu bisa kayak digeser-geser gitu guys. Jadi kalian bisa kecilin windownya, terus nanti kalau kita mau aktifin kita tinggal tekan. Jadi ini tuh kayak mirip sama implementasinya si Oppo sebelumnya di Oppo Find N di HP lipatnya mereka, dan sekarang di Samsung Fold yang 8 biasa itu bisa, tapi di yang Ultra itu nggak bisa. Jadi agak unik sih emang yang ini. Mungkin karena faktor layarnya yang full landscape lebar gini ya kali ya. Jadi itu dimaksimalkan oleh Samsung di sini. Tapi yang gue aneh ya, kenapa di Z Fold 8 Ultra nggak bisa gitu. Cuma di Z Fold 8 yang white ini aja. Ya, paling itu dulu sih guys untuk 3 hari bareng Z Fold 8 ya. To be honest, gue suka banget pegang HP ini, makainya pun juga surprisingly enak. Ada sedikit ya, gue cerewet mungkin ya istilahnya ya, karena kayak tadi keyboard WhatsApp, mungkin yang masih ngetik-ngetiknya kadang nge-scroll, speaker yang juga cuma di kiri doang kalau kita buka layarnya full landscape, dan baterai paling yang agak jadi concern kalau buat jadi HP yang full day kayak gitu masih kayak kurang gitu, karena mungkin One UI juga salah satu yang makan daya gitu ya. Cuma so far gua seneng banget pakainya, bener-bener kayak form factor yang punya intention gitu ya. Kayak HP ini HP lipat yang secara fungsi jelas gitu ya, penggunaannya enak ya, software Samsung gak usah ditanya lagi, dan ya impresi awal positif banget. Secara overall experience menyenangkan sekali pakai HP ini ya. Dan ya, I just cannot wait to use it more setelah 3 hari ini ya. Jadi nanti di Indonesia kita akan pastinya
dapetin unit retail yang Indonesia ya. Mungkin beberapa waktu ke depan, jadi stay tune. Kita bakal kontennya juga lebih lengkap nanti di sana. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, silahkan dikomenin langsung di bawah ya. Dan itu aja. Kalau kalian suka video ini, kasih tombol jempol. Jangan lupa subscribe ke Best.Indo.Tech YouTube channel. Nama gue Malvin. Besok kita pulang ke Indonesia pagi-pagi buta ya. Ini jam 9 malam. Besok jam 4 pagi mesti bangun. Karena mesti ke airport jam 5. Sip. See you guys next time. Bye. Ciao. Bye-bye. Udah gelap. Semoga footage-nya masih aman.